Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang kami banggakan, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan kuliah secara asinkronus. Artinya, kami akan merekam materi ini, kemudian Anda bisa dari mana saja dan kapanpun untuk melihat rekaman dari materi untuk prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional di hari ini. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Baik, untuk sistematika dalam kuliah hari ini, yaitu prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional, kita akan lihat ada yang pertama yaitu prinsip fundamental, kemudian yang kedua non-diskriminasi, lalu standar minimum, dan transparansi. Apa saja yang dimaksud dengan prinsip fundamental dalam hukum perdagangan internasional? Ini saya ambil dari buku dosen kita, guru besar kita, Profesor Huala Adolf, yang mengambil dari pendapatnya Alexander Goldstein. Alexander Goldstein ini beliau adalah orang dari Eropa Timur, seorang ahli hukum yang sudah berpikir secara visioner, futuristik, karena hal-hal yang beliau sampaikan di tahun 1961 nyatanya masih relevan dan tetap dapat dilaksanakan untuk saat ini. Apa saja katanya prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional menurut beliau? Yang pertama adalah kebebasan berkontrak, kemudian yang kedua pacta sunt servanda, lalu penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dan kebebasan komunikasi. Seperti apa itu kebebasan berkontrak? Seperti kalian tahu bahwa dalam melakukan kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lain, dia bebas untuk menentukan apa saja isi atau klausul-klausul yang akan disampaikannya. Bebas juga untuk memilih jenis kontrak seperti apa, bebas pula untuk memilih forum untuk penyelesaian sengketanya, juga bebas untuk memilih hukum yang digunakan jika terdapat suatu sengketa. Akan tetapi, nih, di bawah ini saya sebutkan bahwa kebebasan ini harus memperhatikan supremasi hukum. Karena tidak jarang orang yang menganggap bahwa kontrak itu dilakukan bebas begitu saja tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa memperhatikan ketertiban, tanpa memperhatikan hukum yang berlaku di negara yang menjadi para pihak dari kontrak tersebut. Kemudian yang kedua tadi adalah prinsip pacta sunt servanda. Kalian tahu tidak apa yang dimaksud dengan prinsip pacta sunt servanda ini? Ya, benar sekali bahwa ini adalah adanya satu prinsip bahwa kontrak atau kesepakatan yang sudah disepakati atau ditandatangani oleh para pihak ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita lihat di hukum nasional kita misalnya di dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di situ ada tuh di dalam ayat 1-nya disebutkan begini. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apakah untuk orang-orang atau pihak-pihak yang tidak terkait dengannya bisa berlaku? Tentu saja tidak. Kemudian di pasal 1338 ayat 3-nya disebutkan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Kenapa ini Kak-nya saya kurungi seperti itu? Karena kalau kalian melihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang masih tidak sesuai dengan EYD, itu menggunakan kata itikat, padahal sesuai dengan KBBI sekarang yang benar adalah iktikat. Jadi ini prinsip pacta sunt servanda ini menyatakan bahwa satu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak itu merupakan satu undang-undang bagi mereka dan itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan itikat yang baik dari para pihaknya. Ini bisa berlaku di hukum nasional, tapi juga berlaku secara universal dan telah dikukuhkan dalam satu konvensi
yaitu perjanjian internasional yang namanya Vienna Convention 1969. Disebutkan di awal pasalnya, di pembukaan, di awal-awal dari konvensi ini disebutkan bahwa noting that the principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized. Kemudian ditegaskan kembali di dalam pasal 26-nya bahwa every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith. Jadi sama, kurang lebihnya sama ya dengan apa yang ada di hukum nasional kita, bahwa setiap perjanjian ini dalam konteks perjanjian internasional secara publik ini mengikat bagi para pihaknya. Juga dalam konteks kontrak internasional ini mengikat juga bagi para pihaknya dan ini telah diakui secara universal. Oke. Kemudian prinsip berikutnya adalah penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Kenapa menggunakan arbitrase? Padahal saat itu di tahun 1961 arbitrase ini belum menjadi sesuatu hal yang sangat marak digunakan. Tapi Goldstein pada saat itu menganggap bahwa ke depan arbitrase ini akan lebih cepat, lebih murah, bahkan lebih sesuai dengan orang-orang yang bekerja di bidangnya. Utamanya adalah bidang bisnis karena perdagangan internasional ini dilakukan oleh orang-orang yang memang langsung terjun di lapangan berbisnis. Kalau kita lihat sebagai pembandingnya, ini di dalam Undang-Undang 30 tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian di luar peradilan umum ya, yang didasarkan pada satu perjanjian arbitrasi yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Jadi di dalam perjanjiannya atau dalam kontraknya itu biasanya ada satu klausul yang namanya klausul arbitrase, menyatakan akan dilaksanakan di mana jika ada satu sengketa akan diselesaikan di lembaga arbitrase yang mana. Kemudian berikutnya adalah prinsip kebebasan komunikasi atau navigasi. Navigasi ini bisa dilakukan di darat, di laut, dan di udara. Dan komunikasi yang dimaksudkan adalah bisa komunikasi melalui media visual, misalnya sesuatu yang ditulis, baik itu surat secara tertulis atau itu bisa dibuat dalam visualisasi yang dicetak, atau kemudian bisa juga audio, atau gabungan keduanya, audio dan visual. Dan ini dimaksudkan dalam bentuk-bentuk konvensional maupun elektronik. Jadi saat ini dengan adanya revolusi industri 4.0, ini masih juga relevan untuk dilakukan kebebasan komunikasi ini, prinsip kebebasan komunikasi ini. Itu yang tadi 4 itu adalah prinsip-prinsip fundamental dari hukum perdagangan internasional. Nah, kemudian ada yang dinamakan sebagai prinsip non-diskriminasi. Nah, kalau ini prinsipnya sudah masuk ke biasanya di lembaga yang namanya organisasi internasional yang namanya World Trade Organization. Dari bukunya Simon Lester dan Brian Mercurio tahun 2008, ini ada pernyataan dulu bahwa sebelum kita masuk ke dalam non-diskriminasi, kita lihat dulu nih, apa yang dimaksud dengan diskriminasi. Jadi disebutkan oleh Simon Lester dan Brian Mercurio bahwa kegiatan yang disebut diskriminasi itu bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah intent atau tujuan dari dilakukannya diskriminasi, dan yang satunya lagi adalah efek atau akibat dari dilaksanakannya satu diskriminasi. Dan beliau menyebutkan bahwa di dalam diskriminasi pun ada yang namanya diskriminasi de facto dan diskriminasi de jure. Sebagaimana kalian pahami bahwa de jure itu adalah hukum gitu ya. Jadi kalau secara de jure itu secara eksplisit dinyatakan dalam satu peraturan perundang-undangannya. Mohon maaf nih, saya tulisnya singkat per-UUan, padahal maksudnya peraturan perundang-undangannya. Nah, kemudian
Untuk yang de facto seperti apa? Nah, ini tidak dilakukan secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangannya, tapi implisit. Seperti misalnya kalau yang de jure, pembedaan pajak kepada si X dan kepada si B gitu, kepada negara X dan negara, B. Kok aneh ya? Biasanya negara X dan Y. Nggak apa-apa lah ya, saya kasih contoh kan bebas. Kepada negara X dan negara B. Nah, kalau untuk, yang de jure, jadi disebutkan jelas bahwa pajaknya sekian untuk ini, pajaknya sekian untuk itu, gitu. Dulu sebelum ada WTO, itu banyak terjadi diskriminasi-diskriminasi. Nah, kemudian kalau yang de facto, dia tidak menyatakan seperti itu, tapi implisit, secara implisit ada pembeda pada karakteristik barang tertentu. Misalnya, untuk, barang-barang yang masuk itu, untuk buah-buahan itu harus bagaimana. Kemudian kalau barang yang masuk untuk buah-buahan yang berjenis apa, itu harus bagaimana. Itu pembedaan-pembedaan seperti itu. Artinya, non-diskriminasi adalah prinsip untuk tidak melakukan tindakan diskriminasi. Terdapat 2 hal di dalam ketentuan GATT yang dulunya GATT ya, kemudian menjadi WTO. Ada yang satu namanya Most Favored Nation, dan yang satunya lagi namanya prinsip national treatment. Kita lihat satu-satu nih seperti apa. Yang pertama, prinsip Most Favored Nation. Prinsip ini ada di dalam pasal 1 dari General Agreement on Tariff and Trade. Maksudnya adalah pelarangan diskriminasi terhadap mitra dagang. Seperti apa sih Most Favored Nation? Kok sepertinya sulit untuk dicerna ya, apa itu Most Favored Nation? Nah, makanya di negara Amerika Serikat saat ini pun ya, di tempat mereka, sekarang istilahnya sudah mulai diganti yaitu dengan Normal Trade Relation. Artinya perlakuan normal terhadap negara lain. Nah, contohnya seperti ini nih. Indonesia menerapkan pajak untuk mobil impor dari Belanda itu sebesar 10%. Artinya, Indonesia tidak boleh menerapkan pajak sebesar 20% kepada Prancis. Harus sama dengan Belanda yaitu 10%. Artinya perlakuan Indonesia terhadap Belanda, terhadap Prancis, boleh terhadap Malaysia, terhadap Korea, terhadap Australia, semuanya harus sama 10%. Begitu lebih kurangnya. Nah, kemudian ada di dalam GATT ini MFN atau Most Favored Nation itu pada like product. Nah, hal ini seperti apa? Ini kasusnya yaitu pada kasus Spain Coffee 1981. Jadi di sana sebelum tahun 1979 itu tidak ada pembedaan produk kopi gitu untuk yang masuk ke Spanyol. Tapi kemudian setelah 1979 kok jadi ada perbedaan antara yang Robusta Arabica itu 7% gitu pajaknya. Kemudian untuk yang kopi yang masuk dari Kolombia itu tidak ada pajak. Nah, itu bagaimana? Apakah itu merupakan Most Favored Nation? Itu merupakan non-diskriminasi atau merupakan diskriminasi gitu. Sesuai tidak dengan Most Favored Nation, sesuai tidak dengan perlakuan normal terhadap negara lain. Ternyata panel saat itu menyebutkan bahwa oh ini adalah diskriminasi karena membedakan meskipun melalui like produknya yang dimaksud di situ. Padahal hasil akhirnya sama, semuanya adalah harusnya kopi-kopi juga gitu. Harusnya tidak boleh dibedakan antara yang karakteristik satu dengan karakteristik lain. Nah, kemudian ada satu fitur lagi disebutnya, fitur di dalam Most Favored Nation ini adalah unconditional MFN atau MFN itu harus dilakukan tanpa syarat. Maksudnya begini, ketika suatu negara memberlakukan besaran pajak untuk produk tertentu sebagai bagian dari putaran negosiasi, besaran pajak tersebut akan berlaku sama untuk semua negara anggota WTO. Ini pernah terjadi dalam kasus automobile industry Indonesia.
Silakan kalian cari tahu lagi seperti apa. Aku di video prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional bagian kedua. Bagaimana? Sudah sempat melihat apa itu kasus automobile industry yang di tahun 1998? Ya, saya ingatkan lagi ya bahwa ini adalah bagian dari Most Favored Nation tanpa syarat. Yaitu jika ada suatu negara yang memberlakukan besaran pajak untuk produk tertentu, besaran pajak tersebut akan berlaku untuk semua anggota WTO. Berarti dia tidak mempersyaratkan adanya, oh saya mau secara langsung saja dengan si negara satu gitu, misalnya negara A untuk ada syarat tertentu untuk mobil ini tidak bisa. Seperti waktu itu Indonesia hanya dengan Korea saja melakukan seperti syarat tertentu untuk tanpa pajak atau pajaknya dikurangi gitu ya. Nah, hal ini tentu otomatis membuat negara-negara seperti Jepang tidak menginginkan hal tersebut terjadi karena ini dianggapnya melanggar prinsip Most Favored Nation. Lalu yang berikutnya, apa itu national treatment? Nah, di dalam pasal 3 dari General Agreement on Tariff and Trade ada prinsip national treatment. Nah, perbedaannya dengan Most Favored Nation tadi, kalau Most Favored Nation itu perlakuan yang sama terhadap mitra dagang. Tapi kalau national treatment ini adalah perlakuan yang sama terhadap produk dari dalam negeri dan produk asing. Ini terdapat beberapa ayat dari pasal 3 ini. Tapi yang menjadi perhatian saya yang saya inginkan kalian untuk perhatikan adalah di ayat yang pertama. Silakan dibaca seperti ini. The contracting parties recognize that internal taxes and other internal charges and laws, regulations, and requirements affecting the internal sale, offering full sale, purchase, transportation, distribution, or use of products, and internal quantitative regulations requiring the mixture, processing, or use of products in specified amounts of proportion should not be applied to imported or domestic products so as to afford protection to domestic production. Nah, di sini ada kata should, ini yang sering menjadi pertanyaan, oh artinya tidak ada kewajiban dong untuk melakukan hal ini. Nanti kalian bisa lihat juga diskusi-diskusi terhadap prinsip national treatment ini karena tidak semua negara menganggap bahwa ini sudah selesai gitu aturan hukumnya. Masih ada yang perlu dipertanyakan dan masih ada yang bisa di challenge gitu kalau masuk ke dalam lembaga-lembaga penyelesaian sengketa seperti panel dispute settlement body. Dan kemudian di ayat yang keduanya disebutkan bahwa the products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall not be subject directly or indirectly to internal taxes or other internal charges of any kind in excess of those applied directly or indirectly to like domestic products. Moreover, no contracting party shall otherwise apply internal taxes or other internal charges to imported or domestic products in a manner contrary to the principles set forth in paragraph 1. Nah, di sini ada istilah lagi-lagi like product yang bisa melihat secara subjektif atau objektif dari siapapun yang akan memeriksa suatu kasus apabila ini masuk ke dalam lembaga penyelesaian sengketa. Nah, nanti kalian bisa melihat juga bahwa pasal 3 dari GATT ini memiliki keterkaitan erat dengan pasal 11 yaitu tentang pembatasan kuantitatif dan pasal 20 tentang pengecualian. Ini silakan ya nanti ada di beberapa pertemuan berikutnya. Sekarang kita lihat lagi prinsip lain. Apakah itu? Ya, ini adalah prinsip standar minimum. Kalau kalian tahu Agreement on TRIPS, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, ini adalah Aneks 1C dari Persetujuan Pembentukan WTO. Ini yang mengatur standar minimum. Dalam hal apa saja? Dalam hal pelindungan dan penegakan hukum kekayaan intelektual. Seperti misalnya begini,
standar minimum itu ada standar-standar minimal yang harus dipenuhi. Artinya kalau dia standar minimal, lebih dari itu boleh atau tidak? Boleh dong. Tapi kalau kurang dari itu, boleh atau tidak? Tentu saja tidak boleh. Jadi misalnya untuk pelindungan hak cipta. Menurut WTO itu minimal seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia untuk beberapa hal. Ada juga untuk program komputer misalnya selama 50 tahun sejak publikasi. Ada juga yang 50 tahun sejak tanggal 1 Januari di tahun publikasi. Beragam untuk jangka waktu pelindungannya, tapi ada minimal, standar minimalnya. Merek misalnya, minimalnya adalah 7 tahun pelindungannya. Lalu indikasi geografis, ini tidak ada jangka waktunya, tapi selama kualitas, reputasi, dan karakteristiknya masih terpenuhi. Ini terlindungi. Desain industri contohnya minimal 10 tahun, paten minimal 20 tahun, desain tata letak sirkuit terpadu minimal 10 tahun, dan rahasia dagang selama masih rahasia. Perbedaannya, kalau misalnya kita lihat berdasarkan hal ini, di Indonesia, hak cipta itu seumur hidup pencipta plus 70 tahun untuk undang-undang yang baru 28 tahun 2014. Ini boleh? Ya, tentu boleh karena kan standar minimalnya 50 tahun. Seumur hidup pencipta plus 50 tahun. Nah, kemudian apalagi? Merek. Kalau di Indonesia ini pelindungannya selama 15 tahun. Sedangkan di sini minimalnya 7 tahun. Jadi silakan boleh. Nah, itu salah satu contohnya. Dan kemudian standar minimum ini bukan hanya saja dari beberapa tahun jangka waktu pelindungannya, tapi juga untuk karakteristik atau syarat pelindungan. Seperti misalnya hak cipta. Hak cipta itu adalah untuk ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Minimum standarnya seperti itu. Kemudian kalau kalian lihat di sini dan sudah pernah belajar hukum kekayaan intelektual, loh kok Bu, kenapa tidak ada perlindungan varietas tanaman? Karena di dalam WTO, perlindungan varietas tanaman itu diatur di dalam paten. Jadi, bisa diatur di dalam paten, bisa diatur di dalam sui generis atau undang-undang lain yang mengatur itu, bisa diatur di keduanya. Nah, kalau di Indonesia itu bisa diatur di dalam paten, juga bisa diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman. Standar minimum ini yang menyebabkan setelah kita meratifikasi persetujuan pembentukan WTO, berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual itu semua disesuaikan. Makanya kalau kalian lihat di tahun 2000, 2001 dan 2002 itu branding beberapa nomor undang-undangnya. Silakan cek sendiri ya. Tapi sekarang beberapa sudah diganti. Kemudian apalagi yang menjadi standar minimum dalam penegakannya juga menjadi hal yang harus diperhatikan benar. Bahwa dalam kekayaan intelektual itu ketika ada satu pelanggaran, itu ada yang namanya injunction gitu. Jadi sebelum pelanggaran itu tambah masif, tambah meluas, jadi harus ada tindakan-tindakan yang bisa dilakukan. Seperti misalnya di stop perdagangan barangnya, di stop kalau kita dalam hukum hak cipta, pembajakannya di stop gitu ya. Atau hukuman-hukuman ganti rugi dan hukuman yang lainnya. Itu mengenai standar minimum. Kemudian ada satu prinsip lagi yang penting yaitu transparansi. Ini berdasarkan definisi yang diperoleh dari glosarium di dalam WTO. Transparansi adalah degree to which trade policies and practices and the process by which they are established are open and predictable. Jadi segala sesuatu yang dikeluarkan oleh suatu negara itu harus diketahui oleh negara lainnya. Jangan diam-diam baik gitu ya. Jadi kita mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan, jangan menganggap bahwa orang lain tidak akan tahu bahwa kita ada undang-undang itu loh. Kan kita sudah masuk ke dalam keanggotaan WTO. Dan di WTO itu transparansi dapat dicapai dalam dua cara. Yaitu yang pertama, pemerintah harus memberitahu WTO dengan bentuk notifikasi, gitu ya, notification. Kalau ada undang-undang baru atau langkah baru kebijakan. Jadi segala apapun di bidang legislasi dan regulasi itu harus dinotifikasi.
kepada WTO, nanti WTO akan menyebarluaskannya kepada negara anggota. Kemudian yang kedua, WTO akan melakukan tinjauan rutin terhadap kebijakan perdagangan masing-masing negara. Ini yang disebut dengan trade policy review atau tinjauan kebijakan perdagangan. Demikian ya yang dapat kami sampaikan. Dari awal tadi ada prinsip-prinsip fundamental, kemudian ada prinsip-prinsip lainnya sampai dengan prinsip transparansi. Nah, sekarang giliran Anda untuk mengerjakan tugas karena ini namanya kampus merdeka. Sudah waktunya bukan hanya kami tim dosen yang menyampaikan ceramah saja, gitu kata Mas Menteri, bukan kata saya ya. Jadi yang harus dilakukan oleh mahasiswa saat ini adalah ini kembali lagi ke kelas masing-masing, tapi untuk yang mahasiswa yang di kelas saya, tugas kelompok. Satu kelompok maksimal 5 orang. 4-an boleh Bu? Silakan. 3-an boleh Bu? Mangga. 1 orang boleh Bu? Oh nggak boleh, karena itu bukan kelompok namanya ya. Buat apa? Buat video singkat yang berisi sosialisasi kepada masyarakat umum tentang prinsip-prinsip dasar dalam hukum perdagangan internasional. Ketentuan videonya bagaimana? Durasinya 10-15 menit saja. Lalu nanti kalian unggah dalam tautan Google Drive ke regular.live.unpad.ac.id di kelas masing-masing. Setidak-tidaknya videonya secara garis besar menjelaskan prinsip perdagangan internasional pada umumnya dan kalian bisa mengidentifikasi dan membedakan national treatment dan most favored nation dengan seraya memberikan contoh, lalu menjelaskan tentang apa itu prinsip standar minimum dan prinsip transparansi dalam perdagangan internasional itu seperti apa. Demikian ya tugasnya, semoga jelas. Saya atas nama tim dosen dari Hukum Perdagangan Internasional mengucapkan selamat mengerjakan tugas. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu di kelas berikutnya, pertemuan berikutnya, baik dengan metode sinkronus atau asinkronus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.